rasanya saya baru mungkin cara. Selamat pagi. Pada saat pagi hari ini sebelum jenazah Maria Angelica akan dibawa ke gedung krematorium, pada saat pagi hari ini kita akan melaksanakan ibadah pemberangkatan jenazah. Tetapi bersama-sama berikan penghormatan terakhir untuk Maria Angelica yang telah Tuhan panggil. Kita akan bersama-sama satukan hati kita. Kita mau angkat satu pujian seperti yang kau ingini. Bila apapun yang Tuhan inginkan atas hidup kita sebagai manusia makhluk Tuhan, kita boleh berpasrah dan senantiasa berharap dan bersandar kepada Tuhan. Jadilah padaku
syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Pada saat pagi hari ini kami akan melaksanakan ibadah pemberangkatan jenazah Maria Angelika Tuhan. Biar Engkau mau pimpin acara ibadah pada saat pagi hari ini. Biar senantiasa penyertaan Tuhan bersama dengan kami. Dan kami boleh menyerahkan sepanjang ibadah pemberkatan ini di dalam tangan kuasa-Mu saja. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan dengan satu pujian Hati Sebagai Hamba. Kapan dan waktunya Engkau yang punya otoritas. Dan pagi hari ini kami serahkan semuanya kepada otoritas Tuhan yang sudah bekerja. Dan kami yakin jika Engkau sudah bekerja, Engkau akan bekerja pula dengan sangat sempurna. Bukan hanya Tuhan untuk kami yang hadir pagi hari ini di rumah perkabungan ini, tapi secara pribadi Engkau yang sempurna akan menyempurnakan karya Tuhan yang hilang itu
terjadi bagi keluarga yang sedang berkabung. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu sebagai penghiburan yang sejati dalam pengiringan kami sebagai hamba-hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi kita. Bersyukur pagi hari ini kita bisa bangun, membuka mata kita, melihat cerahnya pagi hari ini, menyambut segarnya di pagi hari ini. Suatu anugerah Tuhan. Kalau bukan anugerah Tuhan, tentunya kita punya cerita yang lain, pengalaman yang lain, ada wahana yang lain. Tapi hari ini kita bisa sehat, kita bisa buka mata, saya bisa nyetir ke Anyaran, ke daerah tempat ini. Itu anugerah Tuhan. Dan kalau kita masih bisa melihat satu peti mati yang di dalamnya ada kekasih kita, almarhum Maria Angelika, itu juga karena tidak lepas daripada rencana Tuhan yang agung. Saya bisa berencana, kita semua bisa mereka-rekakan, tapi Tuhan punya reka-rekaan yang baik, mereka-reka yang baik bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan Sang Juru Selamat kita. Yuk kita akan bacakan penghiburan daripada Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-1 dan 2. Jika kita nggak membuka Alkitab karena kita membawa Alkitab, kita nggak membuka Alkitab karena kita punya Alkitab online di gadget kita masing-masing. Tetapi hari ini saya akan bukakan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan inilah firman Tuhan penghiburan bagi kita. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi satu sejarah hidup manusia sebagaimana Mazmur pasal 16 yang tadi malam katakan, yang saya tulis di buku pujian ini di bagian terakhir halaman depan di bawah gambar almarhumah Maria Angelika. Di situ katakan berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ini satu kata yang sangat sulit menerjemahkan, sehingga pemazmur katakan sungguh sangat berharga kematian, berharga yang bagaimana Tuhan. Kematian ya kematian, kehidupan ya kehidupan, itu adalah cerita paradoks, cerita yang berbanding terbalik untuk kata berharga. Kita mau hidup berharga, maka kita berjuang sekuat tenaga sehingga kita bisa hari ini bisa eksis sebagaimana yang kita ada. Kalau kita kepingin sehat, maka ada pola-pola hidup sehat yang harus kita bayar harga. Kalau engkau kepingin ini dan itu, engkau harus bayar harga. Maka Mazmur menyelesaikan firman Tuhan itu dengan firman Tuhan yang dia dapatkan. Umur manusia 70, jika berkenan 80, selebihnya kelemahan dan kelemahan. Jadi dia selesaikan misteri ilahinya selama 70 atau 80, dan semuanya pengkhotbah katakan sia-sia belaka, sebab hanya membawa seperti almarhumah. Almarhumah ini hanya berusia 20. Harganya Tuhan percayakan 24 tahun. Saya berdoa kepingin 60 tahun atau 70 tahun sehingga anak ini saya bisa dampingi bersama calonnya, mengenal Tuhan dengan benar dan mempersembahkan keluarganya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi
Tapi Tuhan berkata, harganya hanya 24 tahun. Kita mau berapa? Mau 80 tahun? Sehingga kita lihat mau kita tadi malam. Perlu saya papa untuk foto bersama cucunya. Harga yang harus dibayar. Dan akhirnya hanya seperti ini sejarah manusia. Mau kaya seperti apa? Mau cerdas, pintar seperti apa? Punya prestasi yang seperti apa? Membutakan dengan kesia-siaan. Tetapi hari ini menjadi penghiburan bagi kita. Dia selesaikan firman-Nya dengan perkataan penggenapannya. Jangan gelisah hatimu. Jangan tawar hatimu. Bahasa yang lain, jangan kecut hatimu. Sapinya kecut itu tangan lupakan. Wis kecut toh akhirnya menyindir. Kok ngucok. Tetapi hari ini sang firman itu yang datang dan yang berjanji. Dan gak ada seorang tokoh di dunia ini yang berkata seperti ayat ini. Aku akan menyediakan kepadamu. Sebab aku pergi ke tempat di mana aku berada. Dan di situ pun kamu berada. Dan aku berkata, aku menyediakan tempat. Saya gak bisa berjanji hari ini. Saya bisa antarkan hari ini sampai di Kedung. Saya hanya berjanji. Dan saya berasa menggenapi. Tapi kalau Tuhan yang lebih besar, seorang pribadi yang berani berjanji, tidak ada yang katain kata pasti. Hari ini berjanji saya genapi hari ini. Pak Heri saya dampingi sampai selesai. Saya berjanji dan aku genapi. Apalagi Tuhan kita. Dia yang ada dari surga, turun ke dunia yang penuh dengan dosa. Dia genapi perkataannya, jangan gelisah hati. Sehingga kata Mazmur digenapi, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Sehingga saya dengar sendiri kenapa, jangan gelisah hatimu, jangan juga berkata, aku berharga enggak. Ketika almarhum sedang sakit di tengah-tengah trans, dia berkata, Yesus, aku melihat Yesus seperti konco saya ketika meninggal. Maco yang dibangun di dalam iman akhir hari. Aku melihat mama, yaitu mama daripada maco saya. Melihat daripada anaknya yang lebih dulu, yaitu istri dari mama daripada mertua saya. Dia melihat ada di pintu surga dalam keadaan terang. Dia ada Yesus di situ. Jadi saya meyakini dengan penuh yakin. Seyakin-yakinnya bahkan untuk 100%. Saya di atas 100% dikatakan. Jangan gelisah. Amin. Di tengah-tengah dia sedang berjuang dengan kesehatannya. Anak ini sama dengan. Ya aku melihat Yesus. Itu menjadi kekuatan bagi saya. Yang rindunya saya kepingin anak ini sehat, besok tak gandeng, ayo nih melayani bersama. Aku masih bisa dasar-dasar keyboard, permainan keyboard ini. Tidak apa-apa, nanti dengan kita letakkan dalam tangan Tuhan, ya gak bisa dibuat mungkin bagi Tuhan. Amin. Itu pengalaman, itu kesaksian. Tetapi saya gak punya daya ketika saya dengar suara Tuhan. Pak Wi, jangan ambil bagian ini otoritas. Saya Pak, selakep. Saya nggak menyembah, tetapi saya berkata, dan saya sebagai hambanya. Dan ketika besok paginya saya datang, anak ini masih saya dengar, papanya minta maaf, minta maaf ya. Jangan pernah minta maaf. Peristiwa demi peristiwa yang membuat kegelisahan setiap manusia. Pemazmur katakan selama 72 sampai 80 dia selesaikan misteri kehidupannya. Apakah aku berharga? Dan firman-Nya belum digenapi.
Sebab dia katakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan bagi. Maka jangan gelisah keluarga, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Berapa tahun kita akan selesaikan misteri kehidupan? Umur saya katakan 53. Kalau saya minta 80 kurang lebih 30 tahun saya selesaikan kira-kira. Tapi kalau kata ini berkata, jangan gelisah Pakku, jangan gelisah hambaku, aku menyediakan tempat bagi. Bayarannya hanya satu. Kita percaya dengan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan, engkau diselamatkan. Hanya itu rahasianya. Kalau kita mau beli rumah sekarang, beli rumah harganya berapa? Kalau mau beli mobil, mobilnya harganya berapa? Cuma di dalam Yesus kita hanya satu unsurnya, yaitu dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya, kita akan nikmati. Dan almarhumah ini menggenapi kata Tuhan. Mungkin sejarahnya masih muda, 24 tahun, tetapi hari ini dia sudah ada di pangkuan Bapa di surga. Sebagaimana imannya, bukan kata orang, insya Allah, mudah-mudahan aku tak dapat. Enggak, Yesus yang berkata, firman Tuhan yang berkata, berharga. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih, sebelum kita selesaikan misteri kehidupan kita masing-masing, berapa lama kita mau hidup, berapa lama kita mau eksis. Ayo, jangan gelisah, jangan tawar, seperti yang menyediakan tempat. Ayat yang paling akhir dikatakan, supaya di tempat di mana aku berada, di situ pun aku berada. Di mana Yesus yang berkata tadi, engkau berharga di mata Tuhan. Di mana Yesus berada, dia berada. Di mana kita percaya berada, kita pun akan dipertemukan dengan cantik. Walaupun hari ini sebentar lagi kita akan dikremasikan, sudah nggak ada peninggalannya. Kalau di makam ada peninggalannya, pusaranya kita datangi, kadang bisa ngerepoti, betul ngerepoti itu. Tapi dikremasi paling sudah selesai. Nanti dilarung di laut lepas, sudah nggak repot. Tapi hari ini berita yang menarik daripada segala yang menarik, dia ada di mana Kristus berada, Tuhannya berada. Sekarang pertanyaan bagi keluarga yang berduka cita, bagi sidang perkabungan yang turut juga mendoakan, saya bertanya, di mana engkau berada sekarang? Saya nggak perlu jawaban, tapi saya mau berkata, di mana engkau berada sekarang? Kita perlu merefleksi diri. Besok saya berada, sekali waktu ada di sini, saya nggak tahu. Tapi sekali waktu jika Tuhan belum datang, saya akan ada di sini. Terus saya ada di mana sekarang? Apakah mudah-mudahan sing keluarga bersedih, kita pun besok juga bersedih, ya besok saya begini kan. Kita lihat, jangan Bapak Ibu, dia panggil yang paling berharga di hadapan kita, karena dia berikan penghargaan yang paling. Memang ada kesedihan untuk yang namanya ini, aku berada, kamu berada. Kalau berada di sisi saya bisa ngomong. Hari ini kita nggak bisa ngomong, kita hanya bisa doakan, selamat jalan Angel, selamat jalan. Tapi kita selaku orang percaya, kita miliki pribadi Tuhan. Jangan gelisah, jangan kecut hatimu, jangan tawar hatimu, bahkan jangan khawatir hatimu. Memang sementara kita harus berpisah secara jasmani, tetapi secara rohani kita akan dipertemukan
dengan Sang Pemilik misteri kehidupan kita. Amin. Di mana kamu berada, di situ pun kamu berada. Jadi saya juga nggak takut. Ketika saya mendirikan gereja di resolusi, saya nggak takut. Ketika nggak dapat izin gereja, saya nggak takut. Ketika saya khotbah, saya brek di mimbar, saya semaput di mimbar, asam lambung saya naik, saya nggak takut, sebab aku punya Tuhan yang tidak membuat gelisah. Saya yakin dan percaya, angel pun juga punya iman seperti itu. Masih teringat dan terngiang dalam telinga saya memanggil Yesus. Saya yakin dan percaya. Ayo, jangan gelisah hatimu, percayalah pada Tuhan dan percaya kepada-Nya, sebab aku pergi ke rumah Tuhan dan menyediakan bagi kamu. Mari terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya apa? Sekali waktu kita akan bertemu dengan kekasih-kekasih kita yang sudah ada dalam pangkuan Bapa di surga. Firman Tuhan dia saya bacakan, tetapi saya bacakan 3 ayat sekaligus. Berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihi Tuhan, dan jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu kamu akan mengatakan kepadamu, enggak mungkin, sebab aku pergi ke situ. Jadi mungkin untuk menyediakan tempat bagi kamu. Menyediakan tempat yang enggak mungkin disediakan. Maka terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada Juru Selamat yang lain yang berani berkata, aku menyediakan tempat bagimu. Yang ada, mudah-mudahan yang ada nanti tak support saja ya, dia tunggu di luar, dia nunggu di luar seberapa lama dia tunggu. Tapi dia yang ada dalam surga tunggu menjemput, relakan kita dengan hati terbuka, terima Tuhan, supaya besok kita ketemu dengan kasih kita yang sudah disempurnakan di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita berikan penghormatan terakhir di rumah pertemuan ini dengan kita mengangkat pujian. Semua baik, referennya saja. Apa yang telah kau perbuat dalam hidupmu. Jika kita mengalami perbuatan-perbuatan dalam hidup kita sehingga kita harganya mengecewakan, harganya tidak menyenangkan, harganya memuaskan, apapun istilahnya, dan kita berkata dengan iman, semua baik untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Katakan dengan hati dan perkataan. Katakan dengan hati dan perkataan. Kau jadikan Berarti berarti. semua baik, semua baik,
ini kami yang sedang berdiri memberikan penghormatan bagi kekasih kami almarhumah Maria Angelika, kami alami kebaikan. Kami kebaikan Tuhan ingin Tuhan seterus dengan misteri ilahi Tuhan yang kau selesaikan dalam hidup kami, ataupun lebih khusus lagi kepada almarhumah Maria Angelika. Engkau juga Tuhan yang terbaik. Mata kami tidak bisa terima kejadian ini, telinga kami mungkin bisa tidak terima peristiwa ini, tapi ajar kami percaya bahwa segala misteri yang kami alami di dalam kebaikan Tuhan itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, dan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang memeteraikan dalam setiap hati kami, menggantikan kekecewaan berganti dengan sukacita, menggantikan kesedihan dengan pengharapan yang sempurna. Bahkan kami yang masih sehat, kami yang masih sempurna, kami yang masih bisa beraktivitas, kami boleh mengangkat tangan kami dan kami kembalikan, Engkau baik bagi kami, sebab Engkau masih punya rencana untuk kami mempersiapkan kami lebih dan lebih berharga lagi di hadapan Kau sesuai dengan takaran Tuhan yang ada dalam setiap pengiringan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara di atas kebenaran firman. Biarlah Roh Kudus yang terus berlanjut menghiburkan dan meneguhkan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan menyerahkan ibadah perkabungan dan perjalanan kami dari rumah duka menuju tempat krematorium. Biarlah Tuhan yang memberkati perjalanan rombongan iring-iringan, Tuhan yang memberkati mobil yang kami kendari, Tuhan berkati, sehingga kami sampai di sana dengan tidak kurang suatu apapun, sehingga hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur beribadah di rumah duka pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan kita serahkan kepada pengurus biasa yang akan memberikan informasi. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan Bapak demikian ibadah Bapak Santo Almarhumah Maria Angelika telah selesai dibawakan Bapak kita hari ini dari cabang Majalah Semarang. Ya, untuk mengikat waktu kami informasikan bahwa tuku yang akan dipakai nanti tuku nomor 3 Gedung Bundu, dan kita nanti ada jalan sedikit sampai di ruang L, dan ada teman-teman yang akan membawa keranjang, teman-teman dari SMA atau apa yang mau belajarnya, jadi ada upacara sedikit tabur-tabur. Yang kedua, untuk rute nanti kita potong kompas jalan arteri Yosudarso ke kanan, lampu merah Batu Koro kita ke kanan, terus melewati ketemu Jalan Siliwangi, ke kiri Sungai Banjir Kanal Barat, melewati Jalan Siliwangi ke arah Tugu Muda, kemudian terus ke Simpang 5, dari Simpang 5 kita ke kanan melewati Jalan Pahlawan, kemudian perempatan Bantaran Sirada kita ke kiri melewati Jalan Sriwijaya, terus ke arah timur perempatan Metero Majelang kita ke kanan melewati Japamo, pertigaan Dr. Laidin, Tentara Pelajar kita ke kiri, terus ikuti sampai di krematorium Gedung Bundu. Ada tunggu yang tepat, tunggu nomor 3, dan kami harapkan pada saat nanti ada iring-iringan sebentar bagi Bapak Ibu dan perkampungan yang naik mobil,
kami harapkan langsung masuk ke mobil masing-masing. Dan yang akan ikut mungkin tidak membawa kendaraan, ada satu bis 3/4 isi 30 bisa dipakai. Nanti setelah selesai diantar kembali ke rumah duka Tionghoa. Kira-kira demikian informasi dari saya. Seperti akan mungkin karena keluarga takdir sakannya berubah. Terakhir akhiri sama istri sama Pilih foto dulu ya. Jenderal sekalian Pilih sama istri. Hendra sini, Hendra situ. Mungkin gini, Indra yang Iya, sebenarnya iya, dia Indra soalnya. yang Pilih sama istrinya ya. Iya. Maju sedikit ya.